Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, bulan puasa Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Ya, tentunya banyak sekali tradisi yang biasanya dilakukan bagi umat Islam sebelum puasa Ramadan, yaitu ziarah kubur. Tempat pemakaman umum yang berada di Kampung Jejalen, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jelang bulan suci Ramadan mulai didatangi warga dari berbagai daerah guna melakukan ziarah atau nyekar ke makam keluarga. Kirimkan doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia, juga menaburkan kembang dan membersihkan makam yang telah ditumbuhi rumput serta dipenuhi sampah. Biasa kan kalau hari raya pasti kan nyekar ke makaman orang tua, karena selama dia ngurus kan kita berbakti nggak bisa, berbakti seutuhnya nggak bisa. Cuman ini mengingatkan selama orang tua ngurusin kita, pas kita udah dewasa, orang tua kita meninggal ya kita wajib ngurusin. Itu aja sih. Sementara itu di TPU Sinarga, Kota Bandung, ratusan keluarga telah menjejali pemakaman untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal dunia. Kalau ini kan disempetin lah ya, setahun sekali itu ngerawat makam gitu. Waktu kemarinnya kan nggak bisa. Berdoa Yasin terus doa kayak ziarah kubur. Mendoakan kan sebelum puasa, minta doanya lah dari yang di atas. Para pedagang bunga juga mulai memadati area pintu masuk pemakaman. Hal ini dimanfaatkan sebagian pedagang untuk meraup rezeki di tengah tradisi tahunan menjelang Ramadan. Dari Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kalau di berbagai daerah ini sudah ramai yang ziarah makam, bagaimana dengan di Jakarta? Kita akan melihat langsung sudah ada di Samora, di salah satu taman makam terbesar Jakarta, yaitu Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Selamat siang, Disa. Apakah warga Jakarta juga sudah mulai ziarah makam menjelang bulan Ramadan? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Jelang bulan Ramadan, masyarakat berkunjung ke Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Hal ini menjadi tradisi umat Muslim untuk berziarah, mendoakan kerabat yang telah wafat atau mendahului mereka sebelum memasuki bulan puasa. Dan suasananya pada siang hari ini dari pantauan kami cukup ramai sejak pagi tadi, dan informasinya situasi ramai ini sudah berlangsung sejak pekan lalu dan diperkirakan esok hari ini akan jauh lebih ramai dikarenakan minggu terakhir sebelum akhirnya memasuki bulan Ramadan. Dan situasi ramai ini, Deta Wilson, juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang seperti pedagang makanan dan juga penjual bunga untuk meraup rezeki di saat tradisi umat Muslim untuk berziarah ini. Dan tentu karena saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, protokol kesehatan juga masih harus diterapkan oleh peziarah. Kalau dari petugas tadi saat kami berbincang juga menyatakan bahwa sebenarnya ini ada pembatasan sekitar 50%. Namun mereka juga tidak bisa memaksa peziarah ini untuk tidak masuk begitu, karena memang tujuannya adalah untuk mendoakan kerabat mereka, sehingga fokusnya adalah yang penting peziarah ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, dan yang paling penting adalah tidak berkerumun. Kalau dari petugas sendiri ini menghimbau agar satu makamnya ini tidak ada kerumunan dan juga tidak adanya lebih dari 5 orang. Dan juga dari petugas TPU Tanah Kusir ini pun juga rutin untuk berkeliling di area Blat ini pun untuk terus menghimbau kepada peziarah agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian Deta Wilson. Baik, terima kasih Disa laporan Anda atas dari Tanah Kusir. Dan tadi ya, walaupun berziarah tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Nah, menjelang bulan suci Ramadan, harga bunga tabur di Rawabelong ini juga naik drastis, Wilson. Tentunya penjual bunga tabur meraup keuntungan hingga 10 kali lipat.
Sepanjang Jalan Sulaiman, Rawabelong, Jakarta Barat dijejali pedagang bunga tabur makam. Bunga tabur makam dikemas di dalam kantung plastik yang berisi potongan daun pandan, kelopak mawar, melati, pihong atau kantil. Tak hanya bunga tabur makam, bunga guna mempercantik makam juga dijual, serta air mawar guna mengharumkan tanah makam. Pada hari biasa, satu kantung bunga tabur dengan harga Rp5.000. Kini penjualan dekat dengan bulan Ramadan, harga satu kantung bunga tabur naik drastis hingga 10 kali lipat atau mencapai Rp50.000. Menurut penjual di Pasar Kembang Rawabelong, Jakarta, kenaikan harga bunga berasal dari petani bunga, maka harga jual pun tinggi. Harganya beda, kalau lagi musiman mahal, kalau lagi biasa murah. Murahnya berapa? Murahnya Rp5.000 kalau lagi nggak ada pemakaian, tapi kalau lagi rame bisa 40, 50 gitu, 400, 500 gitu. Lebihnya udah balik modal gitu, udah cabut modal. Di hari biasa, para pedagang hanya mampu menjual 15 hingga 25 kantong bunga tabur. Tetapi menjelang Ramadan, mereka mampu menjual 100 kantong. Tentu saja menarik minat penjual bunga tabur musiman, sehingga jumlah penjual naik 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya yang hanya 70 pedagang. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Nah, selain bunga tabur yang biasanya juga dicari di jelang bulan suci Ramadan ini adalah kebutuhan pokok di pasar yang ternyata mengalami kenaikan harga. Betul sekali. Nah, meski tak signifikan, kenaikan diprediksi akan terus terjadi nih hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga bahan-bahan pokok di pasaran memang sudah mulai merangkak naik. Tercatat ada beberapa harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami kenaikan, diantaranya adalah gula pasir dan juga tepung terigu dan juga minyak. Di mana harga gula pasir per kilonya kisaran antara Rp14.000 sampai Rp15.000. Kemudian ada minyak goreng curah juga mengalami kenaikan sebanyak Rp500 dari Rp7.000 sampai Rp7.500. Dan yang terakhir adalah terigu juga mengalami kenaikan dengan kisaran Rp1.000. Sebelumnya Rp14.000, sekarang harganya Rp15.000 per kilogramnya. Dan tidak hanya itu, harga kebutuhan pokok juga terus merangkak naik. Seperti di samping saya ini ada telur ayam per kilonya sudah naik dan sekarang harganya Rp25.000. Dan saya akan tanyakan langsung berapa persen kenaikan yang terjadi di telur ayam ini kepada pedagangnya. Selamat pagi, Pak. Telur ayam sudah naik berapa kali, Pak? Ya, 4 kali. Sudah berturut-turut. Dari 21, 22, 23, sekarang langsung 25 gitu. Sekarang 25. Sejak kapan kenaikannya? 4 hari yang lalu. Artinya setiap hari naik 1.000 ya? Nah, kira-kira ke depannya prediksinya akan naik lagi atau seperti apa, Pak? Biasanya sih ntar menjelang masuk puasa, biasanya puasa beberapa hari bisa turun gitu. Kayak tanggal normal gitu biasanya. Kalau mau menjelang ini aja puasa, biasanya naiknya kencang. Ntar puasa masuk seminggu ke sana biasanya turun gitu. Makasih Pak Haji ya. Ya, pemirsa, seperti yang dikatakan Pak Haji bahwa memang setiap hari harga-harga kebutuhan pokok di pasar memang sudah merangkak naik. Tadi juga kami sempat melihat harga cabai itu naik per kilogramnya Rp70.000, namun memang sebelumnya sempat Rp120.000, namun kembali turun lagi menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Harga bawang juga 1 kilogramnya Rp34.000 dan ini masih dalam kisaran normal. Dari Jakarta, Davi Pratama, Ade Supriyatna, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati hari ulang tahun ke-6, iNews sukses menggelar iNews Maker Awards 2021. Sejumlah penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga negara, serta perusahaan swasta. Salah satunya PT Sasa Inti yang memenangkan kategori The Best Marketing Campaign. Dalam iNews Maker Awards 2021, sejumlah kementerian, lembaga negara, serta perusahaan swasta sukses meraih penghargaan dengan 15 kategori. Ke-15 pemenang dihadirkan melalui video tape lantaran kondisi masih dalam pandemi.
iNewsmaker Awards 2021 dianugerahkan kepada pemenang yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif, dan kolaboratif di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam langkah-langkah strategis terhadap proses bisnis sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya PT Sasa Inti yang memenangkan kategori The Best Marketing Campaign. Terima kasih kepada iNews untuk penghargaan iNewsmaker Award 2021 kepada Sasa Inti sebagai The Best Marketing Campaign. Dan tentunya penghargaan ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia konsumen loyal Sasa Inti yang memacu kami untuk terus menjadi lebih baik. Sesuai dengan misi kami untuk memberikan kebahagiaan kepada dunia melalui makanan yang praktis, lebih sehat dan pasti enak. Bersama Sasa, mari menuju Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Penghargaan iNewsmaker Awards ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para pemenang untuk tetap aktif dan menjadi lebih baik ke depannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Maria Oktoba, iNews melaporkan. Mudik Lebaran dilarang, warga justru ramai-ramai pulang ke kampung halaman lebih awal. Nantikan informasinya usai jeda berikut.